Shalom, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo menemani pemirsa dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Besar harapan kami, semua pemirsa tetap mengikuti kami dalam program Sekolah Sabat 777 di YouTube Bakti Channel. Pelajaran Sekolah Sabat 1 kuartal ini, kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Tepatnya Selasa 9 November dengan judul Let of Luck. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahaminya dan membawa hidup kami lebih setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita di hari Selasa 9 November berbunyi demikian. Orang skeptis, yaitu mereka yang mencari banyak alasan untuk menolak Alkitab, sering menunjuk pada beberapa kata yang keras dari Allah yang muncul dalam Perjanjian Lama. Ide yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Allah Perjanjian Lama itu kasar, suka membalas dendam, dan memiliki roh yang jahat, secara khusus jika itu dibandingkan dengan Yesus. Hal ini bukanlah argumen yang baru, tetapi argumen ini sama lamanya baik saat ini maupun saat pertama kali hal ini dipromosikan berabad-abad yang lalu. Berulang-ulang Perjanjian Lama mempresentasikan Tuhan sebagai oknum yang mengasihi umatnya, Israel kuno, dan menginginkan hanya untuk terbaik untuk mereka. Dan kasih ini tampak dengan sangat jelas di dalam kitab Ulangan. Kutipan Sekolah Sabat kita mengajak semua pembaca dan juga semua pemirsa agar membaca Ulangan 10 ayat 1 sampai 15. Apa konteks langsung dari ayat-ayat ini dan apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana perasaan Allah terhadap umatnya bahkan setelah mereka berbuat dosa? Sesungguhnya apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang kasih karunia? Kasih karunia dan cinta Allah bagi bangsa Israel terpancar dari ayat-ayat ini. Coba perhatikan secara khusus pada ayat 12 dan ayat 13. Ayat-ayat ini memang satu kalimat yang panjang, berupa sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut adalah apa yang dituntut Tuhan kepadamu selain daripada yang berikut ini. Berjalanlah di dalam jalan-jalanku, kasihi aku, layanilah aku, dan peliharalah perintah-perintahku untuk kebaikanmu sendiri. Semua kata-kata dalam bahasa Ibrani di atas untuk ungkapan mu dan kamu adalah dalam bentuk tunggal. Walaupun Allah tentu saja sedang berbicara kepada sebuah bangsa secara keseluruhan. Kebaikan apakah dari firman-Nya yang akan dihasilkan bila umat itu secara individu untuk menuruti semua perintah-perintah tersebut? Keseluruhan itu hanya baik bila sama seperti jumlah bagian-bagiannya. Tuhan sedang berbicara secara satu persatu, secara individu kepada Israel sebagaimana sebuah bangsa. Bahkan ketika tidak bisa melupakan pada bagian akhir ayat 13. Peliharalah hal-hal ini, let of luck, yaitu supaya baik keadaanmu. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut, karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Allah menjadikan mereka, Allah menopang mereka, Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka, dan Dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Hukum itu seringkali dibandingkan dengan sebuah pagar, sebuah tembok pelindung, dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut,
pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangan kejahatan yang jika tidak terlindungi akan menyergap dan menghancurkan mereka. Secara singkat, karena kasih untuk umatnya lah sehingga Allah memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik keadaanmu. Timbul satu pertanyaan untuk dapat kita didiskusikan di diskusi sekolah sahabat kita pada tanggal 13 November ini. Demikian pertanyaannya. Cara-cara apakah di mana kita bisa melihat bagi diri kita sendiri bagaimana penurutan kepada hukum Allah dengan sungguh-sungguh adalah supaya baik keadaanmu? Kiranya pertanyaan ini dapat kita diskusikan di kelompok diskusi sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Semoga dengan kita belajar sekolah sahabat ini akan memberikan satu pengetahuan baru bagi kita dan juga memperkuat iman kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat, tepatnya pada hari ini. Tuhanlah kiranya berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk merenungkan apa yang telah kami pelajari, serta dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu saja. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa 9 November. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dan channel yang sama. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.